Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ini PR terberat nih. Saya sesi terakhir mungkin mata udah ngantuk, udah nggak fokus, udah mikirin makan siang di belakang. Mohon izin, sebentar aja, nggak lama. Baik, saya ingin disclaimer dulu di depan bahwa mungkin dari keempat showcase yang hadir, 3 sebelum saya itu mungkin usianya udah senior-senior. Jadi saya mengaku kami paling bungsu karena paling muda. Perusahaan kami lahir baru 2019. Kami bukan perusahaan software developer, kami pure di SI. Jadi kami kekuatannya adalah di jualan, bukan dibikin produk. Jadi saya hormat dulu kepada senior-senior yang tadi udah bikin software bagus, produknya bagus. Kami muncul justru ketika kami hadir di pasar, ada kebutuhan atas produk ini. Jadi kayak juga disclaimer bahwa mungkin nanti kalau apalagi teman-teman dari IBM melihat, wah ini sih bahan presentasinya IBM banget. Ya memang benar, ini kita amati, tiru dan modifikasi sedikit aja. Karena kita yakin IBM adalah produk yang bagus dan presentasinya juga bagus. Kami juga ikut proficiency testnya serius gitu. Jadi daripada dimodif terlalu jauh malah bias dari tujuannya, maka kami mencoba membawakanlah bahan presentasinya IBM. Baik, produk kami sebut ASRI. ASRI ini maksudnya di Indonesiain karena kepanjangannya adalah Agile, nama perusahaan kami Agile Sustainability Report and Information. Jadi ini segmen yang jauh berbeda dari 3 senior-senior tadi. Kami bicara mengenai sustainability. Karena perusahaan kami pun memang fokus hanya menghandle sustainability. Sustainability ini sebenarnya isu yang baru beberapa tahun lah di Indonesia dan baru diatur juga belum lama. Bahkan OJK baru mengeluarkan aturannya tahun 2019, jadi usianya sangat masih relatif muda, sehingga blessing in disguise-nya adalah pemainnya nggak banyak. Jadi kami bisa klaim bahwa mungkin saat ini yang bisa siap deploy dan implementasi software yang sejenis mungkin hanya beberapa, mungkin baru 3 atau 4 perusahaan, kira-kira begitu. Baik. Sebelum saya jauh ngomong lebih ke apa itu ASRI, mungkin teman-teman juga perlu tahu bahwa apa itu ESG dan bagaimana kami bisa membantu mengenai laporan ESG. Jadi ESG itu adalah kepanjangannya adalah Environment, Social, and Governance. Perusahaan apa nih yang harus wajib melaporkan ESG-nya? Semenjak tahun 2019 yang wajib itulah perusahaan TBK. Makanya klien-klien kami kebanyakan adalah perusahaan TBK. Tapi enggak semua perusahaan TBK saja yang harus laporan ESG-nya. Tapi juga multinational company, perusahaan energi, perusahaan tambang, dan pastinya adalah perusahaan-perusahaan yang punya interest untuk masuk dalam loop kepada perusahaan-perusahaan yang tadi. Jadi kalau di luar negeri sih mungkin udah biasa banget nih kalau bicaraan ESG report soal sustainability. Tapi di Indonesia masih lumayan baru. Apa motivasi orang untuk melaporkan ESG-nya? Ada 3. Ya, aku mulai dari awal banget karena aku yakin nggak semua orang juga ngerti itu. Kenapa sih kita harus lapor ESG? Nah, yang pertama mungkin di global player 80% pendorong orang untuk masuk paham mengenai sustainability itu adalah dorongan dari customer. Wah, mau belanja di perusahaan-perusahaan yang lebih care terhadap lingkungan, body shop tiba-tiba naik. Yang lebih care soal green building, wah apartemen yang green building lebih laku.
Jadi ada dorongan perusahaan-perusahaan untuk mengadopsi green adalah karena dorongan customer. Yang kedua adalah employees. Wah, ini Gen Z nih. Wah, kalau saya bekerja di perusahaan yang lebih aware terhadap lingkungan, maka lebih keren, lebih baik, lebih sesuai dengan jiwa saya. Tapi sebenarnya yang kayak gitu hanya 64%. Ini secara global ya. Kalau di Indonesia mungkin malah lebih rendah jauh. Yang ketiga yang terakhir adalah harus comply dengan aturan pemerintah. Nah, di Indonesia ini kan angka global nih. Tapi kalau di Indonesia saya yakin justru angkanya 98% adalah yang di ujung. ESG report itu dibuat karena harus comply dengan aturan pemerintah. Dan semakin lama aturan pemerintahnya akan semakin rigid dan semakin detail. Oleh karenanya perusahaan akan makin lama makin banyak harus paham untuk melaporkan ESG report. Why? Nah, yang pertama, perusahaan TBK dari tahun 2019 sudah wajib lapor ESG reportnya karena itu adalah salah satu persyaratan untuk perusahaan-perusahaan yang di bursa saham. Yang kedua, untuk perusahaan energi, Kementerian ISDM mewajibkan untuk melaporkan emisi karbonnya setiap tahun. Yang ketiga, nanti nih sebentar lagi semua perusahaan yang ekspor harus lapor ESG karena apa? Yang beli, yang import di luar negeri minta mana laporan ESG-nya. Saya mau import barang Anda tapi saya juga harus ngitung karbon emisinya berapa nih. Nah, tar lagi pemerintah Indonesia akan mengeluarkan aturan itu diperkuat dengan aturan tax karbon. Yang karbon emisinya tinggi dikenain tax. Nah, teman-teman yang punya perusahaannya yang ada hubungannya dengan hal-hal ini, mau nggak mau pasti harus lapor ESG. Next ya. Nah, ESG report itu perhitungan karbonnya biasa kita sebut ada 3 scope. 3 scope itu adalah scope 1. Scope 1 itu direct emission carbon. Anda punya usaha, emisi karbon yang timbul akibat usaha perusahaan Anda masuk di scope 1. Scope 2 indirect. Emisi karbon yang timbul ketika Anda beli untuk usaha perusahaan Anda, maka disebut indirect. Misalnya meteran listrik. Nah, itu emisi karbon yang ditimbulkan oleh perusahaan PLN demi mendukung usaha perusahaan teman-teman. Yang ketiga adalah scope 3. Scope 3 ini adalah vendor, supplier, sampai ke distributor dan pengguna. Bayangin kalau seandainya PLN harus bikin ESG report dan dia harus menggunakan scope 3, berarti dia harus menghitung emisi karbon kita semua. Karena semua emisi scope 3-nya PLN adalah kita. Kita hampir nggak lepas dari menggunakan PLN, menggunakan listrik. Dan artinya kalau perusahaan-perusahaan TBK itu sudah wajib lapor ESG ketika dia masuk di scope 3, perusahaan-perusahaan teman yang mau jadi vendor, supplier, distributor dari perusahaan-perusahaan TBK harus juga lapor ESG. So, kesimpulannya banyak sekali perusahaan yang nanti harus aware bagaimana membuat laporan ESG. Terus laporan ESG itu susah nggak Pak Putra? Sebenarnya mudah, tapi kalau skop perusahaannya besar, jumlah sumber energi yang harus dilaporkannya banyak, jadi sulit. Seperti bank, nih mungkin dari kakak saya yang barusan terakhir bilang 20 tahun di perbankan. Bank itu kalau BRI punya cabang sekian ribu, laporan ESG-nya bisa muntah-muntah tuh. Ngumpulin datanya bisa 9 bulan sendiri. Nah, disinilah kita membantu membuatkan laporan ESG-nya. Tidak hanya laporannya saja, tapi kita juga membantu memonitor, menganalisa, sampai membuatkan laporan yang lintas framework.
Nah, ESG report itu di dunia ada sekian nih standarnya. Kita di Indonesia lebih banyak pakai yang GRI, paling bawah. Tapi kalau perusahaan-perusahaan teman-teman ada yang ekspor ke Eropa, ekspor ke negara Afrika, ekspor ke negara spesifik, maka mungkin standar yang dipakai beda-beda. Nah, platform yang disediakan oleh IBM itu sudah meng-coverage semua. Datanya udah masuk, udah dihitung, tinggal klik mau standar apa yang mau dipakai. Segitu convenient-nya. Nah, di kami mau memperkenalkan produk kami Asri yang otaknya adalah produk IBM NVZ. Terima kasih dari IBM. Sedangkan NVZ itu sendiri sudah dipakai di 150-an negara, sudah ada di market 14 tahun, tapi belum pernah masuk ke Indonesia. Baru masuk setahun kemarin lah. Dan kami langsung menangkap peluangnya yang ketika diimplementasikan di Indonesia ternyata nggak semudah itu. Ibaratnya NVZ itu kayak kita ngomongin listrik, mobil listrik ya, kayak Tesla lah. Udah mahal, keren, canggih. Nah, tapi apakah masuk ke pasar Indonesia? Belum tentu. Harus kita modif, harus kita sesuaikan. Nah, jadi kira-kira sekarang Asri itu justru adalah tone down-nya dari NVZ. Jadi kalau NVZ tadi adalah kayak Tesla, maka kami ini mirip apa? BYD-nya lah. Juga keren, juga canggih, tapi jauh lebih affordable. Nah, apa yang disupport oleh Asri? Kita pertama adalah financial grade carbon accounting. Salah satu yang sangat high regulated itu kan adalah bank, dan bank itu wajib melaporkan ESG. Maka kita juga punya cara perhitungan carbon credit sampai selevel bank. Kalau bank aja udah masuk, insya Allah industri yang lain juga masuk. Yang kedua, comprehensive ESG reporting and disclosure. Ini tadi saya sampaikan bahwa reportnya ESG ada di platform ini. Dan yang ketiga, tracking of performance sustainability commitment. Gimana sih cara kerjanya ESG itu? Kita Indonesia berkomitmen di Paris Agreement tahun 2015 bahwa di tahun 2030 kita menurunkan emisi karbon 31%. Di tahun 2060 kita net zero, karbonnya 0. Nah, ini sehingga ada komitmen pemerintah menurunkan emisi karbon yang artinya ada gradually turun. Pemerintah sudah komit tahun 2030 turun 31%. Berarti kita akan didorong nih, perusahaan-perusahaan akan didorong juga untuk komit. Tahun sekian harus komit turun berapa, tahun sekian turun berapa. Agar penurunannya bisa dikontrol, bisa dimonitor, maka diperlukanlah sebuah dashboard. Disitulah Asri masuk. Ini kalau saya jelasin panjang lebar mungkin kita nanti bisa nih karena udah jam makan siang. Kita skip aja. Nah, ini 3 step utamanya. Yang pertama adalah build data foundation, mengumpulkan data-data. Emisi karbon itu timbul dari mana aja nih? Dari penggunaan listrik, dari penggunaan solar, penggunaan bensin, refrigeran, ini ruang meeting, jumlah orang karyawan ada berapa orang, data center yang Anda pakai itu berapa banyak, semua dihitung. Ada berapa banyak nanti sumber energinya, ada banyak banget. Bahkan sampai sedetail kalau teman-teman bisnis trip naik pesawat, maka tiket pesawatnya akan kita hitung. Perjalanan dari A ke B emisi karbon yang dikeluarkan berapa. Semua dikompil selama 1 tahun akan dilaporkan. Emisi karbon perusahaan A berapa, emisi karbon perusahaan B berapa. Build data foundation. Nah, mungkin ini juga PR sendiri membangun datanya. Tapi kalau udah jadi enak tinggal tiap tahun dimonitor.
Streamline reporting and disclosing. Nah ini setelah datanya ngumpul tinggal dilaporkan. Yang ketiga baru terakhir decarbonization. Udah tahu nih setelah dihitung, dikumpulin, wah yang paling tinggi karbon emisi perusahaan kita adalah penggunaan listrik. Bagaimana cara nuruninnya? Wah udah distrategikanlah gimana penurunan penggunaan listrik. Lampunya diganti LED, AC mati jam 5, kaca film ditambah biar lebih gampang dingin dan sebagainya. Jadi ini turunan dari semua proyek-proyek dekarbonisasi yang kita pernah tahu. Mengapa perusahaan menggunakan EV sekarang? Karena emisi karbonnya agar lebih rendah. Tapi sebelum itu semua, yang paling pertama adalah angka 1, dihitung dulu dong. Dikumpulin datanya terus dihitung dulu. Jadi sebelum Anda masuk ke program dekarbonisasi, Anda harus tahu dulu emisi karbonnya berapa sih? Nah, disitulah kita masuk. Nah, ini 9 langkah menuju dekarbonisasi. Saya nggak perlu detail-detail, tapi yang pasti teman-teman udah kebayang, daripada ngebayangin nasi goreng di belakang, nggak usah ngebayangin ini, yang penting tahu bahwa Agile kami menyediakan produk yang namanya ASRI, menghitung emisi karbon dengan harga yang affordable dan sangat fleksibel. Ini beberapa contoh dashboard yang terlihat ya, cara menghitung emisi karbon itu. Kalau di ujung tuh consumption-nya 386 M, million 2,63 certificate dan sebagainya. Kelihatlah itu semua kelihatan setelah datanya dikumpulkan. Ini juga bisa dimonitoring data-datanya, penggunaannya bisa dibandingkan tiap bulan ke bulan, hari ke hari, tahun ke tahun, ada penurunan enggak, atau ada anomali, ada peningkatan dan sebagainya. Semuanya ada di platform kita. Emisinya juga langsung kelihatan tuh, total emission berapa misalnya. Jadi komplit. Itu frameworknya, salah satu contoh framework, bahkan kita menyediakan feature untuk membuat framework sendiri. Nah kami sekarang sedang bekerja sama dengan Sukovindo, bekerja sama dengan KLH, kita mencoba menyusun framework yang lebih cocok untuk kebutuhan negara Indonesia. Dan ini juga pekerjaan panjang, tapi insya Allah kita harus punya harusnya. Karena semua framework in English dan semua framework according to global player. Kita nggak punya kedaulatan yang versi punya kita. Lanjut, ini sustainability program tracking. Ya ini feature-featuresnya saya nggak perlu detail. Ini tadi sudah saya sampaikan juga. Ini cerita kira-kira berapa ratus data types, ini sekitar 500 data type. Data type itu misalnya apa? Listrik PLN, listrik dari boiler, dari tenaga surya misalnya. Penggunaan minyak bakar, penggunaan gas dari PGN. Nah itu data type sumber energi yang kepakai, data karbon yang dikeluarkan beda-beda macam-macam. 600 konektor, karena harus connect juga dengan sistem yang sudah ada yang pakai SAP, ada yang pakai Oracle, ada yang pakai punya sendiri, ada yang punya macam-macam ya. Jadi harus di-connect dengan berbagai macam sistem yang existing. Nah, di mana nih bedanya? Jadi ASRI menggunakan NVZ sebagai otaknya, dan kita bikin sedekat mungkin dengan kebutuhan Indonesia, terutama klien-klien di Indonesia. Dan kita bikin sangat fleksibel tanpa mengurangi kekuatannya NVZ. Tadi saya bilang NVZ itu kayak Tesla, maka kita bikin lebih fleksibelnya. Dan yang paling sensitif adalah soal data. Karena semua data biasanya kalau di cloud, kebanyakan di global, maka banyak concern, aman nggak data saya ditaruh di cloud?
servernya ada di mana? Nah, Asri menjawab pertanyaan itu, kita bikin environment-nya di Indonesia, datanya disimpan di sini, jadi data-data itu insya Allah aman dan tidak terlihat oleh siapapun kecuali atas izin yang punya dan berdasarkan NDA-nya. Dan yang paling bawah karena produknya IBM itu saking canggihnya sehingga sulit untuk di customize, maka Asri menjawab tantangan itu, kita mencoba agar apa yang customer mau apa. Untuk perhitungan karbon, kita perhitungan karbon kita tapi beda nih karena mobil yang jalan nggak biasa misalnya. Atau mobil yang kami pakai udah dimodif, atau faktor pengalinya nggak ada yang ada di standar internasional. Semuanya customize, dan itu hanya bisa dilakukan bersama Asri. Kira-kira itu intinya. Kalaupun kita pengen lihat demonya, penasaran bagaimana sustainability itu dan bagaimana report hasilnya. Kalau teman-teman ada yang tahu juga kira-kira, kita suatu saat perusahaan akan butuh nih ESG report. Bisa kontak kami ada di booth di belakang, kita bisa ngobrol lebih jauh. Terutama apa itu ESG report, ingat ini belum happening sekarang, atau setidaknya udah mulai, tapi setahun depan karena tahun 2025 Gibran udah bilang green inflation udah akan mulai, artinya semua perusahaan tempat Anda bekerja harus mulai mikirin ini. Demikian